Melanjutkan episode sebelumnya, Kuga datang ke pertempuran Grongi 043 dan 03. Tak pandang bulu, Kuga pun langsung menyerang mereka yang sedang bertarung. Namun ketika 03 bertempur dengan Kuga, si nomor 043 pun menghilang. Sehingga 03 ini pun juga kabur. Godai melaporkan hal itu pada Kaoru. Shin berpindah ke Sakurako yang melanjutkan penelitiannya di tempat ditemukannya makam Kuga yang pernah tersegel. Di sana ia menemukan banyak sekali tulisan yang tidak ia ketahui artinya. Ia menggunakan alat khusus untuk melihat lebih detail tentang tulisan itu. Terjemahan tulisan itu dikirim ke tempat Mulyani yang juga terus meneliti kekuatan Kuga. Tak lama Jin datang dan mampir untuk melepas rindu. Namun Jin melihat bahkan Mulyani tidak menyentuh buku yang pernah ia berikan. Berpindah ke Kaoru yang baru sampai tempat penyelidikan korban dari Grongi nomor 043. Pak Sugita mengatakan kalau korban selalu meleleh akibat cairan asa, dan korbannya adalah sopir taksi. Kaoru menegaskan untuk mengamankan setiap sopir taksi yang ada karena potensi untuk menjadi korban sang 043. Kaoru menelpon Mulyani yang saat itu sedang bersama Jin. Mulyani diminta untuk meneliti bahan asam yang digunakan oleh 043. Tak lama pusat pun menyampaikan informasi tentang keberadaan Grongi 043 tersebut. Sehingga kepolisian dan Godai pun menuju lokasi kejadian. Singkat cerita, para karakter utama ini pun sampai di lokasi yang dimaksud. Mereka pun menyelidiki dan didapatlah hasil kalau Grongi saat ini tidaklah sendirian lagi dalam mengalahkan korbannya. Namun masih belum diketahui motif dari mereka melakukan itu. Hal inilah yang diteliti Sakurako di daerah Nagano tempat makam kuno sang ksatria tadi. Di mana ia menemukan tulisan Kuga dengan 4 tanduk. Namun hal itu masih belum diketahui oleh Godai yang polos itu. Berkat peralatan canggih Sakurako, ia dapat mengetahui tulisan dan menerjemahkannya. Dan ternyata didapatlah kesimpulan kalau Kuga masih memiliki perubahan lain. Berpindah ke sebuah halte tempat menunggu taksi. Di mana Grongi 043 sudah tidak menemukan taksi lagi. Karena ia sudah hampir mengalahkan semua sopir taksi. Salah satu temannya menawarkan untuk menargetkan sopir GrabCar saja. Berpindah ke Kaoru yang telah memberikan sampel cairan asam pada anak buahnya Mulyani. Di sana terlihat Mulyani sangat amat sibuk. Jin yang masih di sana hanya mengingatkannya untuk pulang dan bermain dengan Sayuru anaknya. Sementara dari radio terdapat laporan kalau radar telah mendeteksi keberadaan Grongi 03. Kaoru dan Godai pun segera bergegas menuju lokasi. Di sebuah bangunan kosong, terlihat Grongi dengan tato mawar didatangi oleh seorang pemuda yang terlihat tidak sehat. Ternyata pemuda itu adalah si Grongi 03. Ia terlihat geram dan hendak menyerang wanita muda dengan tato mawar tersebut. Namun tak lama muncul Grongi lain yang menyerang si 03 hingga ia pun terlempar. Sementara di luar bangunan, Godai baru sampai dan melihat 2 Grongi bertempur lagi. Ia pun berubah dan bersiap untuk bertempur. Namun 2 Grongi yang sedang bertempur itu tidak menghiraukan Kuga dan terus bertarung. Terlihat Grongi misterius unggul dalam pertempuran sehingga si 03 pun terdesak. Kaoru yang baru datang pun juga ikut menyisir gudang kosong itu. Di dalam, ia bertemu dengan perempuan bertato mawar yang sebelumnya pernah ia temui. Mereka pun saling tatap. Kaoru pun menembakkan senjatanya. Bukannya terluka, wanita karir itu pun malah bertahan. Menatap Kaoru dengan sinis dan memperingatkannya akan suatu hal kemudian Shin berpindah ke lantai bawah di mana 2 Grongi ini masih bertempur. Kekuatan mutan 03 tampaknya belum bisa mengimbangi Grongi satu lagi yang bernama Dagufa itu. Ia pun dibuat tak berkutik oleh Dagufa. Tak lama tubuh mutan 03 berubah ke wujud manusia dan ia pun kabur. Tak lama Kuga sampai lokasi dan tidak menemukan 2 Grongi yang bertempur tersebut. Namun ia mendengar teriakan Kaoru yang terjatuh ke lantai bawah akibat serangan gadis tato mawar. Godai pun menghampiri Kaoru yang sudah pingsan dalam keadaan terluka. Kabar pun cepat sampai ke markas kepolisian. Di mana Kaoru untuk sementara akan dinonaktifkan karena cederanya yang cukup parah. Salah satu polisi mengatakan kalau Kaoru bertemu langsung dengan sang pimpinan Grongi. Berpindah ke seorang polisi yang tengah bertugas di lapangan. Ia bernama Sakurai atau kita sebut saja Yanto. Untuk sementara waktu, Yanto diminta menggantikan tugas Kaoru. Tak lama Godai pun datang dan berkenalan dengannya. Godai membawakannya minuman dan makanan. Namun makanan itu malah dilahap oleh Godai sendiri. Berpindah ke Grongi kode 043 yang sedang menaiki lift.
Di sana banyak umat tak berdosa yang juga ingin menaiki lift. Tampaknya inilah target sang Grongi selanjutnya. Sementara Godai sedang berdiskusi tentang Grongi yang muncul dengan Sianto. Tak lama dari radio di mobil pun mengumumkan kalau ada korban di sebuah lift yang sudah dipastikan itu adalah ulahnya makhluk 043 berdasarkan dari cairan asamnya. Mereka pun bergegas menuju lokasi. Sementara si Grongi 03 sedang kesakitan. Namun dari kesakitan itu muncul sejenis kekuatan baru yang membuat tubuhnya berevolusi ke bentuk yang lebih kuat. Ia pun bersumpah akan mengalahkan Dagufa. Berpindah ke Sakurako yang dibantu oleh temannya yang lain untuk memecahkan misteri Kuga Tanduk 4. Di mana di sana juga ada tulisan ketika kekuatan dahsyat akan diserap oleh kegelapan. Hal ini membuat Sakurako menjadi sedikit takut akan Godai yang tugasnya adalah mengalahkan Grongi. Berpindah ke rumah sakit di mana Kaoru baru tersadar dari pingsannya. Ia ditangani langsung oleh sahabatnya Tsubaki. Ia hanya mengatakan kalau monster B1 mengatakan kalau sesuatu akan membawa kegelapan terbesar. Kekhawatiran Kaoru terus berlanjut karena kata-kata itu hampir sama dengan tulisan yang diteliti Sakurako. Yang artinya ini Godai dalam bahaya besar. Tsubaki hanya menyuruhnya untuk istirahat dan jangan memikirkan itu lebih dulu. Namun Kaoru sangat kepikiran hal itu karena seharusnya membasmi Grongi adalah tugasnya sebagai polisi jujur yang tidak korup. Godai hanyalah anak polos yang tak bersalah yang memimpikan untuk berpetualangan keliling dunia. Namun sekarang ia mengemban tugas yang berat. Tsubaki hanya menyuruhnya istirahat. Karena Godai telah dipilih oleh Kuga dalam memenuhi takdirnya untuk mengalahkan Grongi. Berpindah ke tempat kejadian perkara di sebuah lift di mana sudah banyak polisi dan detektif yang berkeliaran. Tak lama Godai juga sampai lokasi tersebut. Di sana Godai menganalisa kalau ternyata target yang 043 tujukan tidaklah sopir taksi saja, melainkan tempat lain juga. Lalu ia mendapat kesimpulan target-target yang akan menjadi korbannya berdasarkan dari warna kukunya. Dengan begitu Godai menyimpulkan kalau target selanjutnya adalah kereta KRL berwarna oranye. Godai dan Yanto pun menuju lokasi kereta yang dimaksud dengan dipandu oleh markas pusat. Namun markas pusat juga memberitakan hal lain di mana ditemukan korban dari monster 03. Di sini Godai dan Yanto pun bingung dua Grongi muncul sekaligus dan harus mengalahkan mereka secara bersamaan dalam satu waktu. Dari radio pun terdengarlah suara Kaoru yang memerintahkan Godai untuk menuju Grongi 043 lebih dahulu. Sementara kepolisian akan mengulur waktu untuk si Grongi 03. Di sana mereka memiliki ide untuk membuat perangkap bagi Grongi 043. Rencananya Kuga akan mengalahkan sang Grongi dan membawanya ke tempat tertutup agar ketika monster itu meledak cairan asam yang dikandungnya tidak menyebar. Kaoru yang belum sembuh pun memaksakan untuk ikut di tugas ini. Namun ia akan ke markas besar lebih dulu untuk mengambil senjata yang diklaim dapat mengalahkan monster 03. Godai pun berpisah jalan dengan Yanto. Sementara laporan markas pusat juga mengatakan kalau Grongi nomor 0 atau B1 juga muncul dan memakan korban. Begitu juga di tempat 03 yang muncul dengan wujud barunya dan mengalahkan polisi korup yang ada. Sementara Godai berpapasan dengan seorang perempuan yang ternyata adalah si 043. Godai pun berubah begitupun dengan si monster 043. Godai berubah ke wujud biru dan dapat dengan mudah menghindari serangan berbahaya sang mutan. Kuga pun hampir mengalahkannya dengan tongkat Dragon Rod. Tak lama kepolisian dari jarak jauh menembakkan sejenis senjata kimia untuk menetralisir zat asam sang Grongi. Dan hal itu sangat manjur mengingat senjata itu didesain oleh Mulyani sebelumnya. Godai pun memberi satu tendangan yang belum cukup membuatnya tumbang. Godai pun membawa motornya yang sudah dilapisi Gouram dan membawa sang Grongi menuju tempat perangkap yang sudah disiapkan oleh Pak Sugita. Berpindah ke Kaoru yang baru saja sampai di markas pusat. Ija sang ajudan membawakannya senjata canggih yang telah mereka buat. Kaoru pun bersiap menuju lokasi si 03 dengan gagah berani. Berpindah ke kafenya Pak Ujang di mana mereka kedatangan gurunya Godai dulu yaitu Pak Umar. Namun sayang Godai tak di sana waktu itu. Pak Ujang juga heran belakangan ia sering pergi entah kemana bahkan tidak diketahui kemana ia pergi. Padahal dulu Godai seorang yang suka berpetualang dan menceritakan semua yang menjadi pengalamannya pada Pak Ujang. Berpindah ke Kuga yang masih membawa sang mutan di sana Sugita sudah menunggu dan mempersiapkan perangkapnya. Begitu memasuki perangkap, Kuga meminta untuk menutup pintunya.
Kemudian ia pun berubah ke sosok Pegasus dan menggunakan senjata pinjaman dari polisi untuk mengalahkan 043. Dari jarak jauh, ia pun menembakkan beberapa panah asmara lalu berbalik. Tepat sebelum jebakan tertutup, Godai pun berhasil keluar dengan gagah berani. Saat jebakan tertutup, sang mutan 043 pun meledak dan bersyukurnya tidak ada korban jiwa dari dampak ledakan cairan asam sang mutan. Godai pun langsung melanjutkan perjalanan menuju tempat si 03. Singkat cerita, di perjalanan menuju tempat mutan 03, ia bertemu dengan Kaoru yang juga menuju tempat itu. Kaoru menjelaskan kalau senjata hebat yang ia punya bukanlah senjata biasa, melainkan sejenis speaker yang dapat mengganggu gelombang ultrasonik si mutan 03. Berpindah ke tempat Mutan 03 berada, di mana sudah banyak polisi korup yang ia tumbangkan. Ketika si monster hendak mengalahkan polisi jujur, Godai pun datang dengan wujud kuga ungu. Ia mengambil stang motornya dan bersiap bertempur dengan wujud Titan. Berbeda dari Grongi-Grongi yang telah ia kalahkan, si 03 kali ini sangat kuat. Bahkan serangan kuga dalam wujud terkuat pun tidak mampu melukainya. Saat kuga terdesak, Kaoru menyalakan speaker sakti yang ia bawa dari Mabes Polri. Hal itu cukup membuat sang mutan teralihkan oleh gelombang suaranya. Godai pun berubah ke wujud kuga merah dan melancarkan serangan Cristiano Ronaldo-nya. Namun tendangan kuga tidak mempan, dan si mutan malah melemparnya balik. Mutan 03 yang terganggu itu pun mendekati Kaoru dan menghancurkan speaker canggih yang anggarannya telah menghabiskan ratusan jutaan rupiah dari pajak rakyat. Kuga pun kembali melancarkan serangan namun tak bertampak apa-apa. Tak lama muncullah angin kencang yang menandakan Dagufa telah datang. Mutan 03 itu pun meninggalkan Godai dan Kaoru. Ia berfokus untuk mencari Dagufa dan hendak mengalahkannya. Singkat cerita, malam pun datang. Dari kejauhan Godai dan Kaoru yang baru sembuh itu pun melihat pancaran cahaya listrik ke arah langit yang mereka kira itu adalah pertempuran si 03 dan si Grongi yang disebut Dagufa tadi. Mereka pun mencoba mendekati sumber cahaya tersebut. Langkah demi langkah mereka jalani, hingga kaki mengantarkan mereka ke sebuah gemerlapnya hutan. Terus menyisir karena rasa penasaran. Mereka pun menemukan suatu makhluk yang sudah terkalahkan. Makhluk itu terjatuh ke hadapan mereka dengan keadaan yang sudah tak berjiwa. Tidak diketahui apa tantangan yang akan menghadang di depan mereka karena film pun bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya.